Ya, pemirsa, untuk mendiskusikan hal ini telah hadir bersama saya di studio Yenti Garnasi, pakar hukum tindak pidana pencucian uang. Bu Yenti, terima kasih bersama kami. Saya masih bingung, Bu Yenti, mengenai pasal yang didakwakan kepada Ahmad Fatona. Pasal 12A itu untuk korupsinya ya? Itu Undang-Undang 20 tahun 2001. Benar ya? Sementara yang berlapis pasal untuk pencucian uang itu pasal 5 Undang-Undang 8 2010, benar Bu? Kalau saya sendiri belum lihat tuntutannya ya, surat dakwanya saya nggak lihat, tapi dari media itu memang disebutkan pasal 5, tetapi perbuatannya adalah menempatkan, mentransferkan, ya kan? Menempatkan, mentransferkan untuk pencucian uang itu pasal 3. Oke. Ya, pasal 3. Saya pikir pasal 3. Kenapa? Ini kita bicara undang-undang yang sama kan? Undang-undang 8 ya? Betul. Oke. Ya. Tapi kenapa yang mengemuka adalah pasal 5? Nggak mungkin ya. Kalau pasal 5 itu ancaman pidananya maksimumnya 5 tahun. Sementara walaupun salah, menurut saya nggak begitu ya. Artinya dikatakan bahwa untuk pencucian uangnya 10 tahun kan gitu ya. Kan nggak mungkin juga. Kalau itu 5 tahun. Berarti harusnya itu kan pasal 3. Karena memang perbuatan pencucian uangnya adalah menempatkan di dua bank ya. Bank Mandiri, bank ini sekian 2 miliar, hampir 1,8 kan. Atau beberapa angka itu kan. Nah ini biar tidak makin membingungkan Bu. Kita ajak pemirsa untuk melihat grafik yang berikut ini. Ini adalah jeratan hukum terhadap Ahmad Fatona, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP ya Bu ya. Benar ya, ini tentang tindak pidana korupsi. Tuntutan jaksa di sini adalah 7 tahun 6 bulan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pencucian uang dikenakan, nah ini yang masih perdebatan tadi kita Bu, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP, Junto 65 ayat 1 KUHP. Ini tuntutannya 10 tahun. Kalau yang pasal 5 harusnya cuma 5 tahun maksimum. Berarti yang keliru jaksanya, grafiknya atau medianya. Tapi kalau lihat dari uraian fakta-fakta yang ada dalam pengadilan adalah bahwa gitu kan Fatona menempatkan uang gitu kan di Bank Mandiri, kemudian menempatkan lagi, mentransferkan, berarti dia pasal 3. Dan itu sesuai dengan ancaman pidananya maksimum 20 tahun. Ya pasal 3, tentunya pasal 3. Kalau dia nerima dari siapa ya kan? Saya juga masih bingung, karena itu adalah statement dari jaksa penuntut umum yang menyatakan pasal 5. Pasal 5 itu menerima dari siapa dong? Ya kan? Sementara harusnya yang pasal 5 dikenakan kepada LHI. Oh no. Wanita-wanita yang selama ini mengemuka ini ya. Ya, kalau wanita-wanita itu dia tahu atau paling tidak patut menduga bahwa yang diterimanya berasal dari kejahatan, dia bisa kena pasal 5. Nah, dia dikenakan pasal 5. Tapi di sini kan si Ahmad Fatona bukan menerima. Bukan menerima, dia malah membagi-bagi kan, dia membagi-bagi, dia membelanjakan, dia mentransferkan. Yang terungkap dalam pengadilan kan ada 1,8 miliar. Misalnya di Bank Mandiri dia ditempatkan, kemudian dia transferkan di Mandiri Depok gitu kan. Antara lain seperti itu. Artinya Bu Yenti, menurut Anda bahwa yang seharusnya kalau kita bicara tentang pencucian uang sudah cukup semua memenuhi persyaratan pasal 3 seharusnya yang dikenakan. Kalau lihat fakta yang ada dalam persidangan yang saya baca oleh media adalah menempatkan berarti pasal 3. Ya pasal 3. Dan itu sesuai dengan, walaupun salah ya, sesuai dengan tuntutannya jadi 10 tahun. Maksudnya yang salah yang diucapkan pasal 5 itu ya? Di dalam hukum pidana, kalau ada seorang pelaku tindak pidana, dia melakukan 2 kejahatan sekaligus, apalagi kalau korupsi dan pencucian uang, jelas-jelas dalam Undang-Undang Pencucian Uang dikatakan bahwa apabila sedang menangani korupsinya, kemudian ada pencucian uangnya, maka harus diberkas dalam satu berkas. Diperkarakan dalam satu berkas. Nah, dalam satu berkas ada 2 dakwaan. Itu tidak perlu misalnya akumulasi begitu? Tidak boleh, karena Indonesia tidak menganut seperti itu. Ini kan 17,5 tahun akumulasi dari 2 pasal yang dikenakan kepada Fatona. Artinya itu tidak boleh. Tidak kita atau anut ini di sekedar Indonesia. menghemat kata untuk menyampaikan kepada publik saja? Itu berbahaya. Nanti kalau sampai 3 kasus misalnya bisa lebih dari 20 tahun kan, misalnya sekarang 10 tahun dan 7,5 tahun, jadi 17,5. Kalau misalnya 3 kali 3 kejahatan, nanti ada 5 tahun lagi menjadi 22. Padahal tidak boleh itu. Bu Yenti, pasal 3 itu maksimum berapa tahun, Bu? Maksimumnya 20 tahun. 20 tahun. Artinya memang kalau 2 pasal dikenakan, kita lihat yang pasal hukumannya tertinggi kan? Tertinggi. Jadi kan ada pasal 65 tadi kan, 65 itu KUHP itu adalah menyatakan bahwa kalau seseorang melakukan 2 kejahatan atau lebih sekaligus,
dan diperkarakan sekaligus dalam satu berkas, maka ancaman pidana yang dituntutkan maupun nanti dijatuhkan adalah yang terberat ditambah sepertiga. Kita menggunakan sistem absorpsi yang dipertajam, bukan absorpsi yang dipertajam. Ya, bukan soal itu kita bahas di segmen murni. berikut, Bu Yanti ya. Baik, pemirsa kami segera kembali sesaat lagi. Saya tadi tertarik dengan absorpsi yang dipertajam. Sementara tadi menurut informasi jaksa menyampaikan itu akumulasi 17 tahun 6 bulan, 17,5 tahun. Itu akumulasi berarti ada dua kasus, dua pasal yang dikenakan. Ini berarti bukan absorpsi yang dipertajam dong. Kalau absorpsi berarti kan kita lihat yang paling banyak 20 tahun ya, Bu ya? Kita nggak bilang begitu kan, pokoknya kita bilang ancaman pidana misalnya korupsinya kan mengacu pasal 12, tapi mungkin ini bukan buat dia ya, 12 itu ancaman pidananya maksimum 20 tahun. Lalu pasal 12 ini buat siapa? LHI? LHI, karena loh, kok LHI-nya karena ini kan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Betul. Dan bersama-sama pasal 55-nya. Jadi Ahmad Fatona bukan pegawai negeri. Bersama-samanya itu membantu karena dia kan di dalam persidangan terungkap bahwa dia menerima komisi-komisi atas pemenangan proyek-proyek menggunakan nama LHI. Ini yang menggelitik saya, Bu Yanti. Artinya kalau bicara soal maling ayam, ini malingnya belum diputus, ya kan, belum dituntut. Yang maling loh, kok asisten malingnya sudah kena pasal 12A. Padahal kan yang maksudnya adalah bersama-sama. Ini bersama-samanya kan harusnya LHI bersama-sama dengan Ahmad Fatona. Bukan Fatona bersama LHI kan? Bukan, ya. Lalu kenapa kok dikenakan pasal 12A ya nggak apa-apa kalau memang ini, artinya kalau aman begini ya, kalau LHI-nya nanti mudah-mudahan dia nggak bebas gitu. Kalau LHI-nya ternyata pasal 12-nya bebas kan aneh, masa bersama-sama siapa? Yang membantu malah kena gitu kan. Nah, ini adalah ada masalahnya seperti itu karena tapi Bu Yanti, apakah Anda tidak melihat ini merupakan salah satu strategi dari jaksa kita untuk mungkin agar kasus ini bisa mengemuka dan melibatkan nama-nama lain? Bisa saja begitu, tapi permasalahannya kan ini berkaitan dengan LHI-nya ya. Artinya kita juga kan nggak bisa menggiring hakim kan, hakim untuk kasus LHI kan, tergantung faktanya sendiri di sana. Tapi yang jelas adalah ini kalau saya lihat, karena pasal 12 itu tidak mungkin Fatona, karena Fatona itu bukan pegawai negeri, bukan penyelenggara negara. 12 itu pegawai negeri, penyelenggara negara, advokat atau hakim itu boleh. Itu dikenakan ke LHI bisa. Misalnya atau hakim pasal 12 kan ABC sampai gitu kan, hakim boleh, penyelenggara negara boleh, kemudian advokat boleh, gitu kan. Tapi untuk seorang Fatona broker itu tidak mungkin pakai pasal ini. Tapi karena lihat dari fakta persidangan yang saya baca dari media, berarti dia membantu Fatona atau bersama-sama dengan Fatona, gitu. Karena dia sendiri kan tidak. Tapi tidak apakah mungkin sudah sesuai dengan logika 12. hukum? Artinya ketika bersama-sama itu harusnya kan LHI-nya dulu yang dituntut. Idealnya seperti itu ya. Kita khawatirnya kalau itu bebas, pernah terjadi juga seperti ini kan. Jadi kalau nanti pelaku utamanya bebas, bagaimana pembantunya kena, kan ini menjadi masalah gitu. Tapi kalau saya sendiri belum lihat ya tuntutannya maupun dakwaannya, tetapi kalau melihat yang dari media bahwa kronologis perkara ini dan kemudian fakta di pengadilan adalah bahwa dia menerima komisi atas pemenangan proyek-proyek menggunakan nama LHI. Dia menerima, dan uang inilah yang kemudian dia masukkan kepada Bank Mandiri, ya, bank-bank tertentu tadi ya, bank yang beberapa kali ke bank atau dibelanjakan, itu adalah pencucian uangnya, itu berarti pasal 3. Itu pasal 3, ya kan. Nah, ini harusnya saya bertanya kepada jaksa penuntut umumnya, Ibu ya. Tapi menurut pengamatan Anda, Bu Yanti, kalau misalnya beberapa informasi yang mengemuka, yang sumbernya dari JPU ternyata mengatakan pasal 5, tapi setelah dicek di pasal 5 itu sangat tidak relevan, harusnya pasal 3. Ini yang sebenarnya yang tidak kredibel, apakah JPU-nya atau ada masalah apa sebenarnya dalam kasus ini? Jangan-jangan sudah ada gejala dipolitisasi. Ada kekeliruan itu berbahaya sekali kan. Saya berharap yang keliru media aja gitu. Tapi semua media yang saya baca merilis pasal 5. Karena begini, kalau memang tadi saya juga bacanya pasal 5, tetapi perbuatannya adalah mentransferkan, ya, perbuatannya adalah menempatkan 1,8 M di sini, menempatkan sekian ratus juta di sini. Menempatkan itu pasal 3. Apalagi ternyata kemudian dituntutnya 10 tahun kan. Kalau pasal 5 tidak mungkin 10 tahun karena maksimumnya 5 tahun. Iya. Tapi secara gampang bisa nggak saya katakan pasal 3 dan pasal 5 semuanya memenuhi persyaratan tindak pidana pencucian uang? Loh, boleh asal ada memang perbuatan pasal 5 itu, karena perbuatan pasal 5 itu kan berbeda. Dia menerima. Lah menerima itu dari mana? Karena hukum pidana kan mencari kebenaran material. Artinya harus betul-betul ada bukti bahwa dia menerima sesuatu dari seseorang dan uang yang diterima itu adalah hasil kejahatan. Harus, kalau faktanya memang Fatona itu
menempatkan, mentransferkan, tidak ada fakta. Atau mungkin Bu Yenti ini adalah strategi untuk melibatkan wanita-wanita yang menerima uang hasil obral Fatona dengan pasal 5. Boleh saja kalau memang ada fakta-fakta seperti itu kan, dan ini bukan pertama kali ya. Waktu suaminya Malindadi kan kena pasal 5 juga. Kemudian cucunya Kalapas Cilacap itu juga kan kena pasal 5. Artinya banyak pelaku-pelaku pasal 5 itu sudah kena, itu banyak gitu. Bahkan kemarin kalau nggak salah bulan lalu di luar negeri, dia di Perancis ya, mantan menteri pertahanan kena korupsi dan pencucian uang. Istrinya dan anaknya kena pencucian uangnya. Itu ada gitu. Baik Bu Yenti, kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami segera kembali. Bu Yenti, yang pertama ini adalah pasal yang membingungkan. Kalau sudah bingung, apakah cukup rasa keadilan ini? Saya nggak tahu ya, ini bingungnya tuh apakah karena di media ataukah itu ya. Mudah-mudahan hanya di media, saya berharap itu. Artinya janganlah bermain-main dengan masalah pidana, apalagi korupsi ini kan kita berjuang untuk bagaimana pengembalian uang negara, kan seperti itu ya. Bagaimana menggunakan uang-uang untuk proyek-proyek negara, jangan dibelok-belokkan kemana-mana. Jadi pengadilannya betul-betul harus benar-benar serius gitu ya. Tidak boleh ada kesalahan seperti tadi, misalnya pasal 5. Pasal 5 itu tidak mungkin aktif gitu kan. Kemudian dalam hal ada 2 kejahatan sekaligus, ada pasal 65 tadi kan, bahwa ada konkursus realis namanya, itu kan jelas-jelas KUHP menyatakan bahwa apabila ada 2 kejahatan sama ya, sejenis, sama-sama kejahatan yang didakwakan bersama-sama, maka hanya satu putusan satu hukuman dijatuhkan. Tapi kalau soal korupsi dan pencucian uang itu bisa disamakan atau beda? Iya, sama-sama jenisnya, sama-sama kejahatan. Maksudnya membedakan satu kejahatan, satu pelanggaran dulu begitu. Jadi konsep kita seperti itu. Maka artinya harusnya yang diambil misalnya katakanlah 20 tahun ya, karena yang maksimal itu kan pasal 3 20 tahun. Hukumannya itu satu, bahwa memang pertama adalah korupsi, yang kedua dakwaan kedua adalah pencucian uang. Tapi hukumannya langsung angka 1, angka bulat itu di situ, bukan bulat, 1 gitu. Apakah mau bulat mau nggak bulat, yang penting 1. Dan lalu kenapa jaksa menyatakan ada akumulasi kemudian 2 pasal, 2 kasus dengan akumulasi 17,5 tahun? Mungkin terpengaruh Amerika apa ya? Dianggapnya kita di Amerika, tapi nggak ada itu. Atau jaksa bisa dipengaruhi oleh pihak lain? Enggak lah, atau kekeliruan apa ya? Karena ini bahayanya kan begini, ini untung hanya 2 kan, misalnya lebih dari 2 atau 4 kasus sekaligus misalnya. Nanti kan kejadian 28 tahun kan seperti itu, 27 tahun padahal nggak ada. KUHP jelas-jelas kalau menyebut angka maksimum adalah 20 tahun, kalau mau lebih berat dari 20 tahun adalah ke seumur hidup atau mau lebih berat lagi ke hukum mati. Jadi kan seperti itu adalah stelsel penghukuman kita seperti itu. Ya, Bu Yenti, terkait dengan pemiskinan Ahmad Fatona, bagaimana Anda melihatnya? Ya, memang bahasa kita ya, kita karena gregetan dengan koruptor ya, memang untuk menyita itu menggunakan pencucian uang, artinya untuk memiskinkan mereka, artinya memiskinkan, lebih miskin lah dari sekarang. Apakah miskin betulan atau tidak ya kita nggak tahu ya. Kalau misalnya dia udah kaya dulu baru korupsi ya kita ambil yang sejumlah korupsi dan denda-dendanya kan seperti itu saja. Tapi bahwa memang untuk melacak hasil kejahatan korupsinya itu memang paling optimal kalau menggunakan undang-undang pencucian uang dan lebih mudah. Bahkan bisa masuk dari pencucian uang dulu di sangkaannya, kemudian akan kita ketahui kejahatan utamanya apa atau korupsinya apa. Jadi itu boleh. Hanya nanti kalau di dakwaan itu harus sudah ada korupsinya dari mana. Jadi dua-duanya didakwakan sekaligus karena memang pencucian uang itu ada kalau ada kejahatan utamanya. Dalam hal ini ada pencucian uang kalau ada korupsinya. Begitu. Dan ke depan harus, karena kita harus berpikir begini, kan ada pengacara di satu sisi kan, dia kan akan mencari kesalahan-kesalahan dan kita kan ingin penegakan hukum di Indonesia itu yang benar gitu. Kita boleh memidana berat dan kemudian memiskinkan terpidananya, tetapi dengan peraturan undang-undang yang baik, yang benar dilaksanakan. Gitu. Bu Yenti, apakah Anda melihat jaksa yang bertugas dalam kasus ini memang cukup kredibel untuk memilih pasal ini? Kalau ini kan ada tidak kesinkronan ya, menyebutkannya pasal 5 tapi perbuatannya pasal 3 dari media ya, saya nggak tahu sesungguhnya. Kalau dari media, beberapa media saya lihat adalah perbuatannya menempatkan, mentransferkan, tetapi kok angkanya pasal 5. Kalau itu terjadi, selain membingungkan, ini bisa rasa keadilan masyarakat juga terusik dong, Bu? Ya, saya sebenarnya gimana ya, ini kan bisa menjadi ininya pengacara kan. Ya pengacara kan akan mempertanyakan, mudah-mudahan pasal 5 itu salah. Kalau memang perbuatan yang terungkap adalah mentransferkan, bukan pasal 5. Pasal 3 apalagi tuntutannya adalah 10 tahun. Bagaimana mungkin? Karena pasal 5 tuntutan maksimumnya adalah 5 tahun. Tapi Bu Yenti, menurut pengamatan Anda dan pengalaman Anda, Ahmad Fatona layakkah kalau misalnya dikenakan maksimum 20 tahun? Layak aja kalau memang perbuatannya seperti itu. Atau seumur hidup?
Ya boleh aja ya, karena kan gini, dia bersama-sama dengan LHI pasal 12 ya. Itu ancaman maksimumnya adalah 20 tahun. Kemudian money launderingnya 20 tahun. Teori mengatakan atau pasal 65 mengatakan yang terberat ditambah sepertiga. Ya ini kan 20 tahun kan 20 tahun. Tambah sepertiga 20 tahun kan nggak boleh, 26 tahun kan nggak boleh, harus 20 tahun. Artinya seumur hidup dong. Naik aja ke 10 hidup. Terakhir ini kan temannya LHE. Artinya dalam pasal yang dimaksud tadi itu bersama-sama. Ya, Ahmad Fatona ini kan bersama-sama tadi yang dimaksud. Kalau misalnya Ahmad Fatona dengan angka 10 tahun atau 20 tahun, berarti bisa diprediksi dong, yang utamanya harusnya lebih berat. Di korupsinya, ya di korupsi yang utamanya lebih berat, karena dia bersama-samanya itu korupsinya. Ya, money launderingnya kita lihat LHI money launderingnya yang mana, ya. Kalau sama-sama LHI juga korupsi dan money laundering, Fatona juga korupsi dan money laundering, logikanya, keadilannya harusnya LHI lebih berat dong, yang intellectual actor-nya kan. Kita tunggu persidangan berikutnya. Bu Yanti, terima kasih bersama kami, sampai ketemu lagi Bu.